Hai semua, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat donat kentang. Pertama-tama kita bikin biangnya dulu. Saya mau memasukkan ragi, lalu 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk dulu. Di dalam air hangat sebanyak 100 ml. Airnya hangat saja ya teman-teman. Setelah itu ditutup dan dibiarkan selama 10 menit sampai raginya aktif. Oke, setelah itu saya mau haluskan atau hancurkan kentang yang sudah saya kukus. Ini kentangnya saya memakai sebanyak 200 gram, saya kukus, saya hancurkan pakai garpu saja. Tapi kalau teman-teman ingin lebih halus lagi bisa pakai food processor supaya nggak ada gumpalan-gumpalan kentangnya nanti. Nah, sampai halus seperti ini saja. Saya menggunakan garpu. Oke, ini saya sisihkan dulu. Kita masukkan terigu, saya pakai tepung terigu protein tinggi sebanyak 350 gram. Lalu tepung terigu protein sedang, saya memakai sebanyak 150 gram. Kita masukkan semua jadi satu. Setelah itu raginya yang sudah aktif tadi, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Saya juga masukkan, saya bikin dulu lubang di tengah, lalu saya masukkan raginya. Setelah itu saya juga memasukkan gula pasir. Lalu ini saya mau membuat cairan telurnya. Saya menggunakan 1 butir telur, lalu 1 kuning telur. Ini yang kedua saya ambil kuning telurnya aja. Setelah itu saya menggunakan susu yang saya pakai ini susu dingin. Kita tuang sampai 100 ml. Jadi percampuran ketiga bahan tadi, 1 butir telur, kuning telur dan susu akan menghasilkan 100 ml cairan hasilnya. Nah, setelah saya aduk, saya mau mencampurkan ke tepungnya tadi. Lalu kentang yang sudah saya tumbuk tadi kita masukkan saja. Dimasukkan semuanya. Saya aduk-aduk pakai spatula dulu. Nah, setelah itu baru saya mixer dengan kecepatan paling rendah. Saya akan mixer selama 2 menit di kecepatan rendah. Seperti ini. Lalu secara bertahap. Setelah mulai tercampur, saya akan naikkan kecepatannya di kecepatan medium. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kecepatan medium selama 2 menit. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari resep-resep Mimifika Kitchen. Jangan lupa subscribe. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita bisa matikan mixernya. Saya mau lepas dulu hooknya. Asal tercampur aja sampai seperti ini ya. Lalu setelah itu saya mau tutup dengan serbet. Dan biarkan sekitar 20 menit. Sampai mengembang. Nah, setelah 20 menit baru saya akan masukkan menteganya atau butter. Kalau tidak punya butter bisa pakai margarin. Saya tambahkan 1 sendok teh garam. Dan kita mixer lagi sampai kalis. Oke, saya mau menyalakan mixernya di kecepatan paling rendah.
Saya mixer selama kurang lebih 5 menit sampai butternya dan garamnya itu tercampur. Bikin donat atau roti itu butuh kesabaran ya, karena mesti nge-proofing berkali-kali. Nah, setelah 5 menit saya mau menaikkan speednya di kecepatan medium. Nah, kita mulai mixer aja di kecepatan medium dan saya aduk selama 25 sampai 30 menit ya. Sampai benar-benar kalis dan adonannya itu tidak menempel di mangkok. Kita mixer aja terus. Nah, itu kita lihat ya, adonannya sudah mulai tidak menempel di mangkok. Bisa kita matikan mixernya. Saya mau tes dulu apakah sudah kalis atau belum. Tanda sudah kalis itu apabila adonannya kita rentangkan itu tidak sobek ya. Tapi kalau masih sobek itu tandanya belum elastis, belum kalis elastis. Oh, itu masih sobek ya. Kita mixer lagi sebentar lagi, kira-kira 2 menit sampai 5 menitan sampai adonannya benar-benar kalis elastis. Kalau teman-teman nggak punya standing mixer seperti ini, bisa juga pakai hand mixer. Hooknya bisa pakai ulir. Nah, ini sudah kalis ya sepertinya. Saya mau tes dulu apakah adonannya itu sobek atau tidak jika direntangkan. Nah, seperti itu ya. Itu ada gerinjil-gerinjil, itu bukan kotoran tapi kentang ya, karena saya menghaluskannya itu menggunakan garpu. Jadi masih ada teksturnya, nggak halus seperti menggunakan food processor. Nah, ini kita angkat aja. Saya mau lepas dari hooknya. Ini adonannya itu lembek banget ya, tapi sudah kalis. Karena kita pakai banyak cairan dan ini nanti hasilnya bakalan lembut banget ya. Bisa dilihat dari adonannya aja udah kelihatan. Saya mau pindahkan dulu di talenan dan saya mau bagi-bagi. Saya bagi-bagi sekitar 60 sampai 70 gram ya per piecesnya. Jadi ini lumayan gede ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau buat dijual itu bisa antara 35 sampai 40 gram. Tapi karena saya mau ukurannya agak sedikit lebih besar, saya timbangnya sekitar 60 sampai 70 gram. Nah, kita bagi-bagi aja. Boleh ditimbang atau misalkan kalau mau dimakan sendiri juga nggak perlu ditimbang, nggak apa-apa, dikira-kira aja. Ini adonannya memang sedikit lengket karena kita pakai banyak cairan, jadi nggak apa-apa, ini nanti hasilnya akan lembut banget ya. Ini saya rounding supaya bulat dan rapi. Oke, ini yang terakhir saya timbang sekitar 62 gram. Saya singkirkan dulu timbangannya. Nah, talenannya saya mau olesin atau taburin terigu supaya nggak lengket. Baru saya bulatkan seperti ini. Supaya bulat sempurna. Dan nanti ketika digoreng atau dilubangin ya, nanti hasilnya jadi cakep. Dicubit-cubit aja belakangnya, kalau misalkan kurang rapi bisa dicubit-cubit seperti ini ya, supaya bulat sempurna. Nah, seperti ini ya. Nah, walaupun lembek tapi nggak lengket ya adonannya, karena tadi kita ngemixernya sudah benar-benar kalis elastis.
Ini bisa kita lipat ke belakang supaya lebih memudahkan. Dilipat-lipat-lipat aja ke belakang. Nah, disatukan ke belakang, lalu kita cubit-cubit aja supaya nggak lepas, nggak kendor gitu. Nah, kita lihat meskipun lembek tapi nggak lengket ya. Ditaruh di belakang semuanya seperti ini. Disatukan aja ke belakang seperti ini supaya bulat ya. Nah, bulat seperti ini. Nah, ini yang terakhir saya letakkan di sini. Lalu saya tutup selama 15 menit aja. Nah, setelah 15 menit baru saya mau lubangin. Jangan lupa untuk speednya ditaburin dulu dengan tepung terigu. Baru kita bisa gunakan untuk melubangi donatnya supaya tidak lengket ya. Nah, seperti ini. Nah, itu tidak lengket ya. Tapi kalau misalkan tidak diberi tepung terigu, itu nanti akan lengket dan gak bisa keluar speednya. Nah, dilubangin aja. Pakai spuit, saya nggak pakai cetakan ya. Oke, setelah dilubangin semua seperti ini, mau saya tutup dan saya biarkan selama 45 menit. Oke, ini setelah 45 menit jadinya montok-montok ya donatnya. Nah, baru kita goreng di minyak yang panas. Jangan lupa memanaskan minyaknya menggunakan api kecil ya. Jadi harus konsisten, dari mulai api dinyalakan itu sudah harus kecil untuk memanaskan minyaknya. Jadi suhunya dari awal sampai akhir nggak berubah-berubah. Nah, jika ada gelembung di donatnya bisa kita pecahkan menggunakan sumpit seperti yang saya lakukan ini, supaya nanti permukaannya terlihat mulus ya. Nah, setelah sisi satunya itu kecoklatan, boleh kita balik. Bisa teman-teman lihat ya, itu donatnya montok-montok dan white ringnya itu keluar. Kita goreng menggunakan api kecil supaya nggak gosong dan supaya dalamnya itu matang. Tapi kalau misalkan apinya kebesaran, luarnya dipastikan akan gosong, tetapi dalamnya nggak matang. Nah, itu cakep banget ya keluar white ringnya. Dan montok-montok donatnya. Kita angkat aja satu persatu jika sudah matang. Lalu lakukan hal yang sama, kita goreng lagi sampai donatnya habis. Kalau teman-teman males melubangin donat, bisa dibikin bomboloni ya. Jadi nggak usah dilubangin, nanti bisa disemprot pakai isian. Boleh pakai Nutella atau pakai selai strawberry, itu juga boleh. Nah, kalau ada gelembung kita pecahkan aja pakai sumpit. Wajar ya, karena ketika donatnya itu terkena panas, maka dia akan mengembang dan menghasilkan gelembung di beberapa sisi. Jika sudah mulai kecoklatan, boleh kita balik seperti ini, dimasak menggunakan api yang sangat kecil ya, supaya matangnya merata dan matang sampai ke dalam. Sambil saya lihat apakah sisi baliknya sudah coklat. Nah, jika sudah, boleh saya angkat seperti ini. Diangkat aja, semuanya keluar white ringnya ya, karena memang kita bikinnya tadi menggunakan banyak kentang. Nah, ini jadinya seperti ini ya teman-teman, permukaannya. Kalau misalkan mau lebih mulus lagi, teman-teman bisa menggunakan kentang yang dihaluskan menggunakan food processor. Saya mau belah dulu. Itu dalamnya lembut banget, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini masih sedikit panas, tapi saya nggak sabar mau mencicipi. Ini lembut banget, asli, beneran lembut banget ini. Dan sama sekali nggak enak. Ini teksturnya itu ringan ya donatnya. Dan teman-teman bisa lihat ya seratnya.
Jadi walaupun size-nya besar, ini karena teksturnya ringan jadi nggak enak gitu. Ini lembut banget asli. Oke, sebagiannya mau saya tabur dengan gula halus atau gula donat supaya lebih enak. Adonannya saya bikin tidak terlalu manis ya, jadi kalau misalkan mau ditambahkan gula donat seperti ini nggak enak gitu, masih tetap enak untuk dinikmati. Nah, saya tabur semuanya seperti ini. Ini recommended banget untuk jualan, dan ini juga gampang banget untuk diikuti di rumah. Jangan lupa dicoba di rumah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat mencoba!